ke lapangan membawa keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum presentasi ini kami mulai, izinkanlah kami menyapa dengan salam dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dewan juri yang berbijaksana, rekan-rekan mahasiswa yang sampai saat ini masih terus berjuang demi keberlangsungan bangsa Indonesia yang lebih cerah di masa depan, serta teman-teman panitia yang telah menyediakan wadah yang sangat luar biasa ini bagi mahasiswa untuk terus berkarya. Ada udang di balik batu, tangkap satu lalu dimakan. Pemaparan tak akan terasa seru tanpa diawali dengan perkenalan. Saya Balkis Intan Azahra dan rekan saya. Dan saya Irsan Nur Habib Nurmin. Kami dari Universitas Brawijaya akan memaparkan terkait ide yang sebelumnya telah kami tulis dalam bentuk esai, yaitu GalaProv, Gelang Pintar Pelacak COVID-19, sebuah inovasi terintegrasi berbasis RFID yang dapat meningkatkan kontak tracking performance guna memutus laju penyebaran COVID-19. Berbicara mengenai pandemi COVID-19, yang pertama kali muncul dalam benak kita adalah semakin bertambah. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan bertambahnya kasus positif COVID-19 setiap harinya. Semenjak COVID-19 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global pada tanggal 12 Maret 2020, kini dilansir dari situs World Matters, lebih dari 20 juta jiwa di dunia sedang berjuang melawan virus corona di tubuh mereka. Sedangkan kasus kematian mencapai 748.346 jiwa. Jumlah yang luar biasa, bukan? Lalu, bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia? Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional, jumlah kematian sampai hari ini mencapai 6.071 jiwa. Sedangkan penderita positif berjumlah 137.468 jiwa. Bahkan, dikutip dari portal berita online Detik Health, Indonesia menempati posisi kedua setelah Filipina sebagai negara dengan kasus positif COVID terbanyak se-Asia Tenggara. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan di benak kita semua. Berapa banyak lagi jumlah korban jiwa akibat COVID-19? Pandemi COVID-19 tidak bisa diremehkan begitu saja. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 yang kian merebak sangat penting. Salah satu upaya pemerintah yaitu melakukan tracking riwayat perjalanan pasien untuk memutus penyebaran COVID-19 bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan aplikasi digital oleh Kemkominfo berbasis satelit GPS dan sinyal Bluetooth, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini dapat mengetahui keberadaan terakhir pasien dengan melacak melalui smartphone mereka. Namun, bagai dua buah sisi mata uang, di balik kemudahan yang diberikan, sesungguhnya proses tracking menggunakan GPS dan Bluetooth sangatlah terbatas. Di antaranya yaitu tidak dapat melacak dengan tepat posisi terakhir pasien ketika berada di pusat perbelanjaan, pasar, toilet, dan tempat umum lainnya. Yang kedua, tidak efektif untuk digunakan karena dapat menguras baterai smartphone bila diaktifkan terus-menerus. Bukan hanya itu, menurut peneliti dari Cyber Communication Information System Security Research Center, Pratama Persada, mengatakan bahwa aplikasi ini kurang dari sisi keterpakaiannya. Bagaimana tidak, keefektifan dari penggunaan aplikasi ini sangat bergantung dari partisipasi masyarakat luas. Hal itulah yang membuat pemerintah dilema untuk mewajibkan pemasangan aplikasi ini bagi masyarakat. Lantaran tidak semua masyarakat memiliki smartphone dan paket data lebih banyak, terutama masyarakat desa. Padahal, menurut data GPS tahun 2018, jumlah desa di Indonesia berjumlah 83.931 wilayah. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat desa juga memiliki peluang untuk terkena COVID-19. Dengan demikian, dibutuhkan suatu metode yang lebih tepat untuk dapat melakukan proses tracking yang lebih baik yang dapat mencakup seluruh masyarakat luas tanpa terkecuali. Maka dari itu, kami menggagas GalaProv, sebuah gelang yang terintegrasi dengan sistem RFID. Sebelum itu, mari kita kenalan sedikit dengan RFID. RFID atau Radio Frequency Identification merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi suatu objek pada jarak tertentu
dengan memanfaatkan gelombang sinyal radio. RFID sudah banyak ditemukan bahkan di sekitar kita. Contohnya, digunakan pada transaksi cashless menggunakan kartu, digunakan untuk memantau pergerakan objek di tali gudang, dan juga kartu penduduk elektronik. Sekarang kita kembali pada Galakov. Untuk dapat menjalankannya, Galakov pun membutuhkan RFID reader dan juga komputer beserta software. Gelang ini telah tertanam chip RFID tag dengan frekuensi ganda, yaitu high frequency dan juga ultra high frequency. Kenapa kami terapkan ini dalam bentuk gelang? Hal ini dikarenakan akan lebih mudah dibawa kemana-mana dan tidak mudah lepas. Gelang ini dilengkapi dengan fitur penyesuaian ukuran dan terbuat dari bahan silikon untuk menunjang keamanan gelang dalam penggunaannya. Pada gelang juga tertulis sedikit kalimat motivasi. Dengan ini diharapkan masyarakat termotivasi untuk menekan demi Indonesia bebas COVID-19. RFID reader yang digunakan sini pun terdapat dua jenis sesuai dengan besaran frekuensi kerjanya, yaitu high frequency dan ultra high frequency. Pemasangan RFID reader ini nantinya akan berada di beberapa tempat berdasarkan frekuensinya. Frekuensi tersebut mempengaruhi juga jarak baca terhadap RFID tag. Yang terakhir adalah komputer yang membuat software. Dalam software ini, data akan diolah dan data akan ditampung pada database pada sebuah server. Software ini akan mengkalkulasi jarak antara gelang serta mencatat waktu secara real time. Kemudian, RFID reader yang sudah dijelaskan tadi akan ditempatkan di beberapa titik yang memiliki keramaian dan juga rentan terhadap penyebaran COVID-19 seperti pasar, perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun angkutan umum. RFID reader high frequency akan ditaruh di pintu masuk zona, sedangkan RFID ultra high frequency akan diletakkan di tengah zona sesuai dengan ilustrasi yang telah ditampilkan. Setiap orang yang akan berpergian pada zona-zona yang telah ditentukan wajib untuk menggunakan gelang tersebut. Gelang ini bisa didapatkan pada gerai-gerai yang telah disediakan dengan cara melakukan registrasi alamat, nama, serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Ketika akan memasuki zona, pengguna perlu melakukan scanning gelang pada RFID reader high frequency di pintu masuk zona. Apabila indikator pada RFID reader memberikan sinyal hijau, artinya pengguna dipersilakan untuk masuk. Namun apabila RFID reader memberikan sinyal merah, maka pengguna terindikasi pernah melakukan kontak dengan pasien COVID-19 sebelumnya. Dan jika begitu, petugas di tempat akan membantu untuk melakukan proses pengecekan. Di dalam zona, setiap pergerakan pengguna akan tercatat oleh RFID ultra high frequency secara periodik. Data-data pada gelang tersebut inilah yang nantinya digunakan untuk melakukan pelacakan kontak pasien COVID-19. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Galakov 19 memiliki berbagai macam keuntungan. Yang pertama, dari segi penggunaan dan keterjangkauan kalangan. Bentuk Galakov 19 yang berupa gelang sangat aplikatif untuk diterapkan karena menggunakan prinsip ergonomis. Yang kedua, dari segi pembiayaan. Galakov 19 memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena biaya pembuatannya yang cukup terjangkau. Yang ketiga, dari segi efektivitas. Galakov 19 dinilai sangat cepat dan efektif untuk melakukan tracking bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di tempat-tempat umum dengan mobilitas yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan gagasan ini, tentunya diperlukan kolaborasi dari lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta masyarakat luas dari sisi pengembangan gagasan, penetapan peraturan, serta sosialisasi dalam penggunaan gelang. Dengan begitu, tidak nanti mungkin untuk mewujudkan Indonesia bebas COVID-19. Bersama kita bisa.